Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan kembali kepada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, bahwa sekarang benar kita diberi kepercayaan oleh rakyat bersama kawan-kawan kita dari Koalisi Indonesia Maju. Dan saya katakan di sini bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju semuanya. Dan saya katakan di sini kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, hormatilah mereka yang berjasa, hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Mikul dhuwur mendem jero. Itu tradisi kita, itu adat kita. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Semua pendahulu kita, semua presiden kita, semua wakil presiden kita punya jasa, punya kebaikan. Tidak perlu kita ragukan itu. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Ya, menarik ya pidato Presiden Prabowo Subianto kemarin dan juga pidato Presiden RI ke-7 Jokowi di hari ulang tahun Gerindra yang ke-17. Saling sanjung ya. Ya. Saling berterima kasih, kemudian juga meskipun ini tentunya bisa diartikan ada dua arti. Tafsir ya? Gitu ya? Ya, ada dua penafsiran. Bisa jadi ini dianggap sebagai pemimpin yang legowo. Kemudian bisa jadi juga menimbulkan pertanyaan bahwa apakah ini tidak bisa lepas dari bayang-bayang seorang Jokowi. Begitu ya. Saya tidak bisa mengatakan tidak dari pernyataannya Andi Gumala karena Andi Gumala pagi ini sangat kuat sekali sepertinya. Dukungannya sangat luar biasa. Jadi kalau pagi ini ada kesalahan, salahkan Arif Fadil. Sekali lagi, salahkan Arif Fadil, ya. Gitu maksudnya kan? Pasang badan. Nah ya gitu ya. Oke, baik. Nah bersama kita pagi ini kita akan bahas soal ini. Di studio sudah ada analis politik dari Universitas Bakri, Mas Muhammad Tri Andika. Selamat pagi. Pagi Mas Fadil. Salam. Ya. Nah saya juga ingin menyapa melalui sambungan Zoom dua narasumber kami. Ada Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik UPI. Selamat pagi, Prof. Karim. Selamat pagi, Prof. Ya, bersama dengan Prof. Karim Suryadi juga ada Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, Bang Anin, selaku politisi Partai Gerindra. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Anin. Selamat pagi, Bang Anin. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengamat beken dari mungkin kita pertama tanya Bang Anin ya. Oke, mungkin kita pertama tanya Bang Anin dulu nih, kemarin yang punya hajatan. Ya, jadi kira-kira dengan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto di acara kemarin ini, apakah ini artinya Gerindra ini
masih sejalan dengan Jokowi begitu. Apakah kira-kira meskipun ada kebijakan yang bertentangan dengan prinsip dasar partai tapi tetap akan sejalan atau perubahan sih sebenarnya? Ya, jadi seperti tadi sampaikan Mas Syarif Fadil, yang salah pasti adalah Mas Syarif Fadil, itu sudah dipastikan. Gitu. Kemudian yang kedua, tafsirnya kan tergantung yang suka maupun yang tidak suka. Tadi disebutkan Mbak Mala, kalau yang suka akan bilang ini adalah bentuk kelegoan, ini bentuk dari kebersamaan. Yang tidak suka akan bilang ini akan cawe-cawe. Kalau Pak Prabowo akan jawab ya suka-suka kalian lah melakukan tafsir, kira-kira begitu. Kemudian ketiga, Mbak Mala, yang harus dipahami, Pak Prabowo politik dan watak politik beliau itu adalah kolaboratif. Artinya saya sering menyebutkannya ini adalah watak politik, saya sering menyebut akumulatif advantage. Artinya ingin menggabungkan semua hal-hal yang positif dari masa ke masa. Apalagi dalam konteks ini Pak Jokowi adalah mantan presiden yang memiliki kontribusi besar terhadap Indonesia tentunya, dan secara politik juga memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Artinya Pak Prabowo wataknya akan sangat menghormati mereka-mereka yang berjasa, para sesepuh, para senior. Jangankan mereka-mereka yang berjasa, mereka-mereka yang justru menegasikan Pak Prabowo, misalnya menghina-dina Pak Prabowo selama ini, kan juga banyak di kabinet. Karena bagi Pak Prabowo selalu menyebutkan there is no room for personal feeling terkait dengan kepentingan bangsa yang lebih besar. Jadi memang bagi beberapa orang itu agak aneh, tapi bagi seorang Prabowo Subianto itu adalah hal yang menjadi keharusan. Kalau dalam Islam itu fardu ain, persatuan itu fardu ain. Jadi tidak boleh ada perasaan pribadi, sakit hati dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, Mas Syarif Fadil dan Mbak Mala, Pak Prabowo ingin berusaha mempererat persatuan para elit sampai dengan grassroots. Tapi bukan bermakna tidak boleh beda pendapat. Bukan bermakna apapun yang dilakukan oleh kawan kita atau rekan koalisi kita itu kemudian dibenarkan dan dicari pembenaran. Tidak dalam posisi seperti itu. Perbedaan pendapat itu bisa dilakukan selama itu dibingkai dalam kepentingan nasional bersama, kepentingan rakyat bersama. Jadi kalau Pak Prabowo memaknai perbedaan pendapat itu konstruktifnya ya, kalau dalam Islam misalnya fastabiqul khairat lah, kira-kira begitu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan kan kemarin Pak Prabowo juga menyebutkan, saya sangat berkeberatan dan menolak menjelek-jelekkan Ibu Megawati misalnya. Tidak boleh menegasikan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jadi Mas Syarif Fadil, Mbak Mala, bagi saya, bagi kami, ini adalah akhlak politiknya Pak Prabowo. Ini adalah watak politiknya Pak Prabowo. Baik Bang Anin. Saya ke Mas Tri Andika terlebih dahulu. Mas Tri Andika, cukup banyak apresiasi yang diberikan bahkan ke seluruh mantan-mantan pendahulu presiden nih, gitu ya. Bu Mega tadi sounding juga loh, iya kan? Pak Jokowi ya udahlah, hadir juga beliau di situ begitu. Sebelumnya pun juga di Hambalang ada juga Pak SBY. Ya. Ini dari aspek politik apa yang tengah dilakukan oleh Prabowo Subianto di HUT partainya yang ke-17 ini? Ya, jadi pasti ada pesan politik yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo ketika kemarin pidatonya banyak sekali memberikan porsi terhadap apresiasi terhadap Pak Jokowi ya. Tetapi kita tidak bisa melihat apresiasi itu sebagai bentuk bahwa Pak Prabowo ini masih berada di dalam bayang-bayang Presiden ke-7 Jokowi. Ya. Karena kalau kita lihat satu hari sebelumnya ada pertemuan yang lebih penting menurut saya dan makna politiknya lebih penting, yaitu pertemuan dengan seluruh ketua umum partai politik. Koalisi. Ya. Dan kalau kita lihat di situ ada semacam inisiatif ya untuk membentuk satu bentuk koalisi permanen itu di antara partai-partai politik yang ada di Indonesia. Menurut saya ini satu terobosan kalau skenario itu berhasil dan kalau skema itu bisa berjalan.
Tetapi sambil melihat hasilnya seperti apa, sebenarnya ada satu makna dalam pertemuan itu adalah tidak dimasukkannya Presiden ke-7 Jokowi ataupun representasi politik itu Pak Gibran yang saat ini menjadi Wapres di dalam pertemuan tersebut. Yang satu hari sebelumnya. Yang satu hari sebelumnya. Sehingga di situ barangkali agendanya lebih substansial secara politik ya bagi agenda politik Pak Prabowo. Dan di sisi lain di situ tidak ada sosok Pak Jokowi, sosok Gibran untuk bisa nimbrung. Meskipun ada partainya Kaisang loh. Meskipun ada partai Kaisang, tetapi kan partainya Kaisang ini tidak bisa menjadi satu cerminan sikap politik Pak Jokowi dan Mas Gibran gitu ya. Nah, apalagi di dalam Kongres luar biasa itu juga didorong bahwa Pak Prabowo maju lagi sebagai capres di 2029. Meskipun kemarin juga sudah disampaikan juga ya. Term and condition baru 100 berlaku. hari kok udah diminta maju lagi. Ntar dikira pengamat yang namanya M3 Andika nanti ya. Ya, saya pikir semua capres polanya seperti itu ya. Baik itu Presiden SBY, Presiden Jokowi, tidak ada yang cukup satu periode. Pasti 2 periode. Dan ini kan menjadi satu garis politik yang tegas yang harus dibaca oleh kelompok politik Gibran yang barangkali juga ada yang mendorong Mas Gibran maju sebagai capres di 2029. Artinya kalau melanggar garis ini partai Super TBK atau apa begitu? masih mencari ya. Belum ada yang IPO juga. Jadi kalau garis politik Gibran ini menyeberang dari garis politik yang sudah ditentukan oleh Pak Jokowi, ya maka harus terima konsekuensinya, yaitu perpecahan secara politik. Dan saya pikir diberikannya ruang bicara yang luas Pak Jokowi kemarin dalam forum kemarin itu merupakan satu pesan bagi Pak Jokowi bahwa ayo kalau masih mau bergabung, tetapi dengan keputusan politik yang sudah dirumuskan di dalam Kongres luar biasa Gerindra dan Rakernas kemarin gitu ya. Nah, sehingga di situ Pak Jokowi juga harus bisa menyesuaikan diri ya dengan agenda-agenda politik yang sudah dirumuskan oleh Pak Prabowo. Tapi dengan melihat kemarin sanjungan Presiden Prabowo ke Jokowi, kemudian juga tidak hanya Jokowi tapi juga Ibu Megawati, sebelum-sebelumnya juga Pak SBY, apakah ini akan menunjukkan bahwa pemerintahan yang akan dibangun ini lebih inklusif atau justru sebaliknya lebih tersentralisasi di kelompok tertentu begitu? Ya, kalau kita lihat struktur kabinet dan struktur politik yang coba dibangun oleh Pak Prabowo, seperti yang tadi Mas Daniel sampaikan, ini sangat kolaboratif. Ya. Meskipun konsekuensinya harus mengakomodir sekali banyak kepentingan. Bang PKS saja bilang katanya kita siap berkolaborasi kok katanya kan. Dan ini membuat badan pemerintahan agak sulit untuk menentukan mana yang otot, mana yang lemak gitu ya. Ketika koalisi gemuk ini benar-benar dijalankan secara optimal oleh pemerintahan Prabowo. Oke, suara Prof Karim juga kita tunggu ya Prof. Usai jeda, kita jeda dulu nih Prof. Kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.